Program Kreativitas Mahasiswa PKM merupakan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta menjadi mahasiswa yang berkarakter. Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKMAI) merupakan salah satu bidang PKM yang mempunyai tujuan utama membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik berkelompok yang telah dilakukan. Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang mengikuti kegiatan ini. Salah satu paper yang berhasil mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah paper dengan judul Perbandingan Akurasi Antara Sistem Rekomendasi Film Berbasis Collaborative Filtering User Base dan Item Base yang dikombinasikan dengan teknik Dimensionality Reduction dan Clustering. Paper ini disusun oleh sebuah tim yang diketuai oleh Rizky Asuri Pratama, dibantu dengan 3 anggotanya yaitu Yunus Safi'i, Maulidan Adi Nugraha, dan Anisatu Sobia yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Nur Ifada ST MSD. Selanjutnya, paper akan dipublikasikan di e-Jurnal Direktorat Belmawa. Mari kenal dekat dengan para pejuang dalam pembuatan paper ini untuk mengetahui pengalaman dan perjuangan mereka. Perkenalkan, nama saya Rizky Asuri Pratama. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019. Dan di dalam tim PKMAI 2023 ini, saya berperan sebagai ketua tim dan bertanggung jawab dalam bagian back-end developer. Perkenalkan, nama saya Yunus Safi'i, saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019. Dalam tim ini, saya berperan sebagai anggota tim dan bertanggung jawab dalam bidang back-end. Perkenalkan, nama saya Maulidan Adi Nugraha, saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019. Dalam tim ini, saya berperan sebagai anggota tim yang bertanggung jawab dalam bidang front-end. Perkenalkan, nama saya Anisatu Sobiha, saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019. Dalam tim ini, saya berperan sebagai anggota tim yang bertanggung jawab dalam bidang menyiapkan draft manuskrip atau paper. Yang saya rasakan tentunya senang, bangga sama diri sendiri, karena bisa melewati atau menjadi salah satu peraih dalam tim PKMAI 2023. Ketika saya mendengar pengumuman bahwa tim saya memperoleh insentif dalam program ini, saya merasa senang dan bangga atas pencapaian saya dan juga tim. Yang saya rasakan ketika mengetahui menjadi salah satu peraih insentif PKM adalah tentunya saya senang dan juga bangga terhadap diri saya dan juga tim saya. Kemudian saya juga bersyukur karena memulai hasil yang positif atas kerja keras yang selama ini kami lakukan. Yang saya rasakan ketika mengetahui menjadi salah satu peraih PKM, yang pertama tentunya saya tuh tidak menyangka karena memang untuk program ini dalam ajang tingkat nasional dan tentunya juga banyak para pesaing. Setelah itu saya juga merasa bangga terhadap saya sendiri dan juga tim yang telah menyelesaikan PKM sehingga bisa mendapatkan insentif dari program ini. Total waktu yang kami butuhkan dalam proses pengerjaannya adalah 6 bulan, yaitu dari bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023. Di mana 4 bulannya kami melakukan bimbingan intens kepada dosen pembimbing kami, dan 2 bulan terakhir kami melakukan perbaikan paper yang telah kami buat. Dalam proses pengerjaan PKMAI hingga kami menjadi peraih, saya rasa tidak cukup mudah, karena kami harus melalui banyak hal, tantangan juga. Nah, di sini saya rasa teamwork merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan berkelompok ini, karena dukungan dari teman-teman, saling support itu adalah hal yang penting. Terlebih lagi, selama waktu pengerjaan 6 bulan ini, kita juga di dalam proses perkuliahan. Jadi kita juga harus memanajemen waktu, membagi waktu kita untuk perkuliahan di samping bimbingan untuk proses pengerjaan PKMAI ini. Dalam proses pengerjaannya sendiri, setelah dibuat job desk masing-masing untuk anggota dan ketua, kami melakukannya secara paralel.
di mana untuk yang job desk-nya back-end akan mengerjakan yang back-end sendiri, yang laporan akan mengurusi laporannya, dan yang front-end akan mengurusi bagian front-end. Namun dalam pengaplikasiannya, ketika ada suatu kendala, maka kami akan berkumpul dan membahasnya bersama-sama untuk mencari solusinya. Untuk proses pengerjaan PKM ini, idenya diperoleh dari tugas akhir mata kuliah sistem rekomendasi dan personalisasi yang kemudian dikembangkan dengan didampingi oleh Ibu Nur Ifada selaku dosen pendamping selama proses pengerjaan PKM ini. Untuk proses pengerjaan PKMI ini sendiri dikerjakan secara paralel, jadi setiap anggota mengerjakan sesuai job desk-nya masing-masing. Namun tentunya dalam pengerjaan pasti menemukan sebuah kesulitan. Jadi untuk kesulitan ini dilakukan atau dibahas bersama, jadi saling bantu-membantu. Mengenai suka duka maupun hambatan, saya rasa untuk sukanya itu tentunya ketika saya mendengar pengumuman bahwa tim kami itu menjadi salah satu peraih PKMAI di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, untuk dukanya saya rasa bukan duka ya, lebih ke kayak apa yang kami rasakan, karena pada proses pengerjaan PKMAI ini bisa dibilang karena nggak semua mahasiswa mengerjakan ini, kami harus menyediakan waktu yang lebih untuk mengerjakan ini, dan kami juga tidak boleh mengesampingkan hal itu karena pengerjaan PKMAI ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian untuk hambatannya sendiri, saya rasa akan ada terkait permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelompok. Nah, kalau dari sisi backend sendiri, mungkin karena berawal dari mata kuliah yang dikembangkan ya, jadi ada pengembangan yang harus kami lakukan, dan di situ proses training datanya cukup memakan waktu yang lama. Awal-awal proses pengerjaan PKM ini saya merasa sangat excited karena PKM ini merupakan PKM pertama saya. Namun dalam pengerjaannya terdapat beberapa hambatan, salah satunya yaitu perbedaan pendapat dalam tim saya, di mana hal tersebut mempengaruhi kinerja dan kekompakan dalam tim. Namun seiring berjalannya waktu, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Suka, duka, dan hambatan selama pengerjaan PKM ini adalah, untuk sukanya, yaitu ini merupakan pengalaman pertama saya dalam mengikuti program ini yang bisa menambah pengalaman saya yang ilmunya bisa saya gunakan untuk kedepannya. Kemudian untuk dukanya, tentunya dalam hal pembagian waktu dan pikiran antara proses pengerjaan PKM ini dan juga perkuliahan. Namun, hal itu dapat saya atasi dengan berjalannya waktu. Kemudian untuk hambatan yang saya hadapi adalah banyak sekali hal-hal baru yang belum pernah saya coba sebelumnya. Hal ini menjadikan saya bersemangat untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Dalam pengerjaan PKMI ini tentunya tidak semulus yang dibayangkan. Pada pengerjaan ini pastinya ada suka dan dukanya. Untuk sukanya saya merasa excited karena memang ini pertama kalinya saya mendapatkan sebuah proyek besar dengan dosen pendamping yang telah memiliki record prestasi yang cukup membanggakan. Untuk dukanya, pada saat pengerjaan ini memang pasti ada kesalahpahaman atau juga hambatan-hambatan seperti lainnya. Namun seiring waktu, untuk hambatan ini pasti bisa dikomunikasikan dan bisa dibantu antar anggota. Yang saya rasakan adalah saya menjadi paham dan akan kemampuan diri saya. Saya juga lebih menjadi percaya diri akan kemampuan diri saya, karena di sini saya menjadi salah satu peraih PKMAI, di mana di sini merupakan ajang yang besar karena nggak hanya dalam satu universitas, melainkan menjadi ajang nasional. Dampak untuk kehidupan pribadi saya begitu banyak. Salah satunya yaitu saya lebih mengenal diri saya sendiri dan saya tahu seberapa kemampuan saya dalam mengerjakan sebuah proyek. Untuk kedepannya, memori keberhasilan ini akan saya ingat terus dan akan saya jadikan sebagai pedoman bahwa kedepannya ketika ada tugas yang sulit, saya akan mampu menyelesaikannya. Dampak di kehidupan pribadi saya setelah lolos insentif PKM ini adalah saya menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan saya. Kemudian saya menjadi lebih termotivasi untuk mencoba hal-hal baru ke depannya. Dan saya juga lebih bersemangat
untuk menjalani kehidupan ini. Hal ini membuktikan bahwa saya bisa melakukan hal-hal yang di luar apa yang saya pikirkan. Dampak di kehidupan saya setelah lolos PKM AI ini, tentunya saya merasa lebih percaya diri atas kemampuan yang saya miliki, karena memang setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa adalah bahwa mahasiswa harus mau untuk mengambil peluang yang ada, karena kita nggak tahu bagaimana nantinya hasilnya seperti apa. Jadi yang penting teman-teman harus percaya sama kemampuan diri sendiri, kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang telah menjadi tanggung jawab kita. Selanjutnya adalah nikmati setiap proses yang kita lalui. Untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya, pesan dari saya, keluarlah dari zona nyaman dan ambil semua peluang yang ada. Karena awalnya juga saya tidak yakin apakah saya bisa mengerjakan PKM ini atau tidak. Namun teman-teman saya menyemangati saya bahwa kita akan berhasil dalam proyek ini. Dan akhirnya ya sesuai dengan dugaan kami mencapai hasil yang sangat memuaskan. Intinya ambil semua peluang, karena belum tentu peluang itu akan ada lagi di lain waktu. Hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan mahasiswa adalah, yang pertama, manfaatkan segala peluang yang ada, karena kesempatan ini mungkin tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah, keluarlah dari zona nyaman. Mulailah untuk mencoba hal-hal baru yang bisa menambah ilmu dan pengalaman kalian. Dan yang terakhir, bekerja keraslah dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, untuk setiap mahasiswa memiliki potensi dan kemampuannya masing-masing. Kalian harus memanfaatkan kemampuan itu dan ambil peluang yang tersedia, dan semangat, tetap semangat. Semangat!